Halo teman-teman, selamat datang di channel ini. Hari ini kita akan membahas kisah yang luar biasa dari seorang pria Indonesia yang bekerja sebagai sopir pribadi untuk seorang bos restoran di luar negeri. Siapa sangka, setelah 1 tahun bekerja dengan penuh dedikasi, pria ini justru dinikahi oleh bosnya sendiri, yang merupakan seorang janda. Kisah ini penuh kejutan dan pelajaran hidup, jadi pastikan kalian menonton videonya sampai habis supaya tidak salah paham. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe ke channel ini, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Langsung saja kita mulai ceritanya. Namanya Arif, pria sederhana asal sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Ia bukan anak orang berada, bukan pula lulusan universitas ternama. Ia hanya lulusan SMA, anak sulung dari 3 bersaudara, yang sejak kecil terbiasa membantu ayahnya di sawah dan ibunya berjualan gorengan di depan rumah. Kehidupan mereka sangat sederhana. Rumah mereka berdinding anyaman bambu, berlantaikan tanah, dan penerangan seadanya. Namun, di balik kesederhanaan itu, Arif tumbuh menjadi pemuda yang jujur dan pekerja keras. Sejak remaja, ia sudah terbiasa bangun sebelum matahari terbit untuk membantu di sawah, lalu berangkat ke sekolah dengan sepeda tuanya. Ia bukan siswa terpintar di kelas, tapi gurunya mengenal Arif sebagai murid yang sopan dan rajin. Setelah lulus sekolah, Arif tidak punya banyak pilihan. Tak ada cukup uang untuk melanjutkan kuliah, dan lapangan kerja di desanya pun sangat terbatas. Ia sempat mencoba merantau ke kota terdekat. Pekerjaan pertamanya adalah jadi kuli bangunan, lalu berpindah-pindah jadi kernet angkot, tukang parkir, hingga ojek pangkalan. Meski penghasilannya kecil, ia tetap menyisihkan sebagian untuk dikirim ke rumah. Waktu berjalan, umur bertambah, tapi hidup tak banyak berubah. Arif mulai berpikir, sampai kapan ia akan terus begini? Ia ingin memperbaiki nasib, ia ingin adik-adiknya bisa sekolah lebih tinggi darinya. Ia ingin orang tuanya bisa beristirahat dari bekerja di sawah. Suatu hari, ia bertemu dengan tetangga yang baru pulang dari luar negeri. Lelaki itu bekerja sebagai buruh pabrik di Timur Tengah, dan sepulangnya, ia mampu membangun rumah permanen dan membeli motor baru. Cerita itu membuat Arif penasaran. Ia bertanya-tanya, mungkinkah dirinya juga bisa seperti itu? Tak lama kemudian, lewat kenalan tetangga itu, Arif mendapat informasi tentang lowongan kerja sebagai sopir pribadi di salah satu negara Timur Tengah. Bukan sopir taksi, tapi sopir pribadi untuk seorang pengusaha restoran. Gajinya lumayan besar, fasilitas tempat tinggal ditanggung, dan yang penting, prosesnya legal melalui jalur agensi resmi. Meski awalnya ragu, karena ia belum pernah keluar negeri, bahkan belum pernah naik pesawat, Arif akhirnya memutuskan untuk mencoba. Ia mulai mengurus dokumen, mengikuti pelatihan dasar dari agen, dan belajar sedikit bahasa Arab serta tata krama kerja di luar negeri. Semua ia jalani dengan serius. Hari keberangkatan pun tiba. Di bandara, orang tuanya mengantar dengan mata berkaca-kaca. Ibunya terus menggenggam tangannya, tak henti berpesan agar ia menjaga diri, tidak lupa salat, dan selalu bersikap baik pada orang lain. Bapaknya hanya menepuk pundaknya sambil berkata singkat, kerja yang jujur, Le, rezeki nggak akan kemana. Dengan tas ransel dan doa, Arif pun pergi meninggalkan tanah air. Ia tidak tahu persis seperti apa kehidupannya di negeri orang, tapi dalam hati, ia percaya bahwa langkah ini adalah awal dari sesuatu yang besar. Setelah menempuh penerbangan panjang, Arif tiba di negara tujuan. Ia disambut oleh perwakilan agen lokal yang kemudian mengantarnya ke rumah majikannya, seorang wanita parubaya pemilik restoran yang cukup terkenal di kota itu. Ia tinggal sendiri di rumah besar yang megah, namun terasa sepi. Dari sinilah cerita baru Arif dimulai. Hari-hari pertama bekerja menjadi tantangan tersendiri. Ia harus menyesuaikan diri dengan bahasa yang asing, aturan kerja yang ketat, dan kultur yang jauh berbeda dari kampung halamannya. Tapi Arif tak menyerah. Ia belajar dengan cepat, mengenal rute jalan, memahami karakter majikannya, dan bahkan mulai sedikit-sedikit bisa berkomunikasi dengan bahasa lokal. Arif selalu bersikap sopan, bekerja tanpa banyak mengeluh, dan tak pernah melewatkan tugas. Ia tahu, untuk bertahan di negeri orang, ia harus punya mental baja. Ia bekerja dengan hati, karena baginya, kepercayaan adalah segalanya. Yang tak ia sadari, sikap rendah hati dan dedikasinya mulai mencuri perhatian majikannya. Tapi semua itu masih jauh dari kisah cinta. Saat itu, Arif hanya berniat bekerja sebaik mungkin, menyisihkan uang sebanyak-banyaknya, dan suatu hari pulang ke Indonesia dengan cukup modal untuk membuka usaha kecil. Namun, hidup memang selalu punya rencana yang tak terduga. Hari itu, matahari masih tinggi ketika Arif tiba di rumah majikannya untuk pertama kali. Mobil agen berhenti tepat di depan sebuah gerbang besi besar yang menjulang tinggi. Di baliknya, berdiri sebuah rumah megah 2 lantai bergaya modern, halaman luas, taman tertata rapi, dan air mancur kecil di tengah halaman yang membuat suasana tampak mewah namun tenang. Ini jauh dari dunia yang selama ini Arif kenal. Di kampungnya, rumah dengan tembok semen saja sudah dianggap mewah. Di sini,
ia akan tinggal dan bekerja di tempat yang bahkan tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Setelah masuk ke dalam, Arif dipersilakan menunggu di ruang tamu oleh seorang pelayan perempuan yang sudah berusia lanjut. Tak lama, langkah kaki beralunan sepatu terdengar dari tangga. Dari arah ruang atas, muncullah sosok perempuan parubaya, berpenampilan anggun namun sederhana. Ia memakai blus lengan panjang warna pastel dan celana bahan berwarna gelap. Rambutnya dikuncir rapi ke belakang, dan wajahnya menunjukkan ketegasan, tanpa banyak ekspresi. "Inikah kamu, Arif?" tanyanya singkat, tanpa basa-basi. "Iya, Bu, saya Arif," jawab Arif sambil menundukkan kepala sopan. Perempuan itu adalah Nyonya Laila, bos Arif yang baru, sekaligus pemilik 3 cabang restoran Timur Tengah yang cukup terkenal di kota tersebut. Meski sudah tidak muda, Nyonya Laila masih terlihat elegan, ada aura dominan dalam caranya bicara, caranya berjalan, bahkan caranya memandang. Ia tampak seperti orang yang terbiasa memimpin dan mengambil keputusan besar. Pertemuan pertama itu berlangsung cepat, ia hanya memberikan beberapa dokumen, menjelaskan tugas harian Arif, antar jemput, bersihkan mobil, dan siaga saat dibutuhkan. Tidak banyak tanya jawab, tidak ada basa-basi. Arif hanya diminta mematuhi aturan dan menjaga sikap. Ia kemudian ditunjukkan kamar kecil di dekat garasi, yang akan menjadi tempat tinggalnya selama bekerja. Hari-hari pertama berjalan kaku. Arif hanya bicara jika ditanya, ia fokus menjalankan tugas, hafal rute restoran, rumah, dan tempat belanja rutin. Ia mencatat semua permintaan dengan teliti dan tak pernah banyak komentar. Setiap pagi, ia membersihkan mobil sampai mengilap, mengecek oli dan tekanan ban, memastikan semuanya siap sebelum Nyonya Laila berangkat ke restoran. Selama berminggu-minggu, interaksi mereka sebatas perintah dan jawaban. Namun di sela-sela kesibukan itu, Arif mulai memperhatikan bahwa di balik ketegasan Nyonya Laila, ada sesuatu yang berbeda. Ia sering duduk diam di mobil, menatap keluar jendela dengan pandangan kosong. Kadang, tanpa alasan jelas, ia meminta Arif memutar mobil dan pergi ke tempat-tempat sepi seperti tepi pantai atau taman kota, hanya untuk duduk beberapa menit lalu pulang kembali. Di suatu sore, ketika sedang menunggu di parkiran restoran, pelayan tua yang juga bekerja di rumah itu, Mariam, mulai membuka sedikit cerita. "Dia sudah lama sendiri," kata Mariam, "suaminya meninggal 5 tahun lalu, serangan jantung. Setelah itu, dia urus bisnis sendirian, anaknya tinggal di luar negeri dan jarang pulang." Sejak mendengar cerita itu, Arif mulai melihat majikannya dengan cara yang berbeda. Ia jadi lebih peka terhadap hal-hal kecil. Misalnya, ketika Nyonya Laila pulang larut malam dengan wajah letih, ia dengan cepat membukakan pintu dan menyapa. Saat mobil lewat jalan berlubang, ia memperlambat laju agar tidak mengguncang terlalu keras. Hal-hal kecil, tapi membuat perbedaan. Lalu, datanglah hari ketika jarak di antara mereka mulai melebur sedikit. Saat itu hujan turun cukup deras. Nyonya Laila tiba-tiba meminta Arif mengantarnya ke pemakaman. Mereka duduk diam dalam mobil, tidak banyak bicara. Setelah beberapa menit berdiri sendiri di depan makam, ia kembali masuk ke mobil dengan mata yang sedikit basah. "Kadang rumah ini terlalu sepi," katanya pelan. Arif tidak menjawab. Ia hanya memutar AC ke suhu yang lebih hangat dan menawarkan sapu tangan kecil dari kantongnya. Itu mungkin kali pertama Nyonya Laila benar-benar melihat Arif bukan hanya sebagai karyawan, tapi sebagai manusia lain yang juga tahu rasanya kehilangan dan kesepian. Sejak hari itu, interaksi mereka berubah perlahan, tak lagi sekadar formal. Nyonya Laila mulai menanyakan kabar keluarga Arif. Ia juga mulai membiarkan Arif memilih rute yang lebih cepat, bahkan sesekali memuji caranya mengemudi. Saat sedang dalam perjalanan jauh, ia menceritakan hal-hal kecil tentang masa mudanya, bisnis restorannya, dan perjuangannya setelah ditinggal suami. Bahkan, dalam beberapa kesempatan, ia mengajak Arif makan bersama di restoran miliknya. Awalnya, Arif merasa tidak enak, ia tahu batasan. Tapi Nyonya Laila mengatakan, "Kamu kerja keras. Tidak apa-apa menikmati hasil kerja sesekali." Arif tetap menjaga sikap. Ia tidak pernah menunjukkan sikap yang berlebihan. Tapi di dalam hati, ia tidak bisa memungkiri rasa nyaman yang mulai tumbuh. Rasa yang sulit dijelaskan. Bukan hanya karena ia dihargai, tapi karena perlahan-lahan, ia merasa dilihat. Dari majikan yang awalnya dingin dan tegas, kini menjadi sosok yang mulai membuka diri. Sementara dari sisi Arif, ia bukan lagi sekadar sopir. Ia menjadi bagian kecil dari dunia seseorang yang sebelumnya tertutup rapat. Dan begitulah, dari hubungan profesional yang kaku, perlahan tumbuh sesuatu yang lebih hangat. Meskipun belum jelas kemana arah semuanya, satu hal pasti, ada sesuatu yang mulai berubah, dan mereka berdua merasakannya. Hari-hari terus berjalan, minggu berganti bulan. Tanpa terasa, Arif sudah hampir 6 bulan bekerja sebagai sopir pribadi Nyonya Laila. Di awal, setiap detik terasa canggung. Tapi kini, semua mulai terasa lebih ringan. Ia sudah hafal jadwal harian majikannya, tahu kapan harus bicara, dan kapan harus diam. Ia bahkan mulai memahami perubahan suasana hati sang bos hanya dari raut wajahnya.
Bukan karena ingin mencampuri urusan pribadi, tapi karena Arif tahu, bekerja dengan manusia, apalagi yang sedang menyimpan kesepian dalam dirinya, bukan hanya soal menjalankan perintah, tapi juga soal empati. Nyonya Laila pun lambat laun berubah. Ia, yang dulu sangat formal dan hemat bicara, kini mulai membuka percakapan lebih sering. Kadang, saat dalam perjalanan menuju restoran, ia menceritakan tentang pelanggan-pelanggan unik, tentang kesulitan mencari bahan baku saat pandemi dulu, bahkan tentang mimpinya membuka cabang di luar negeri. Arif mendengarkan dengan penuh perhatian, walaupun kadang ia tidak terlalu paham apa yang diceritakan, tapi dia tahu, bagi seseorang yang biasanya tertutup, bisa bercerita adalah bentuk kepercayaan. Pada suatu malam, sepulang dari jamuan makan malam bisnis, Nyonya Laila tiba-tiba meminta Arif berhenti di sebuah taman kota. Ia meminta Arif menemaninya duduk di bangku taman yang sepi itu. Malam itu angin cukup dingin, tapi langit bersih dan tenang. "Aku dulu sering kesini bersama suamiku," katanya perlahan. "Kami suka duduk diam sambil menikmati malam." Arif hanya menunduk, tidak ingin terlihat terlalu banyak menatap, tapi ia bisa merasakan bahwa perempuan di sebelahnya itu sedang mencoba berdamai dengan masa lalu. "Orang bilang aku terlalu keras, terlalu dingin, tapi aku hanya ingin melindungi diri," lanjutnya. "Lelah ya, Bu?" tanya Arif pelan. "Lelah," jawabnya singkat, tapi dalam. Malam itu, tanpa mereka sadari, telah menjadi titik penting dalam hubungan mereka. Bukan karena ada kata cinta atau rayuan, tidak. Tapi karena untuk pertama kalinya, dua manusia yang berbeda dunia, saling berbagi diam dalam kejujuran. Setelah kejadian itu, perlakuan Nyonya Laila terhadap Arif semakin berubah. Ia tidak lagi memanggilnya dengan nada datar, tapi lebih lembut. Ia mulai mempercayakan urusan pribadinya, meminta Arif untuk mengurus pembayaran tagihan, menjemput barang-barang penting, bahkan sesekali menemani pertemuan dengan pemasok bahan makanan. Semula Arif menolak, merasa itu di luar tugasnya, tapi Nyonya Laila berkata, "Kamu lebih bisa dipercaya daripada orang-orang yang sudah lama kerja denganku." Kepercayaan itu membuat Arif bekerja semakin sungguh-sungguh. Ia bangga karena dianggap bukan sekadar sopir, tapi ia juga waspada, jangan sampai kepercayaan itu membuatnya lupa diri. Namun, seperti api yang semakin besar jika terus diberi kayu, kedekatan mereka makin terasa intens. Pada suatu akhir pekan, ketika restoran sedang tutup, Nyonya Laila mengajak Arif ke pasar tradisional lokal yang ramai. Biasanya ia ditemani staf restoran, tapi kali ini ia memilih Arif. Di sana, mereka berjalan berdampingan, memilih sayur dan rempah-rempah, bahkan tertawa ketika Arif salah sebut nama bumbu dapur dalam bahasa Arab. Bagi orang-orang sekitar, mungkin mereka terlihat seperti pasangan aneh, seorang perempuan kaya dan sopirnya, tapi mereka berdua tampak nyaman, tidak peduli pada pandangan orang. Ketika mereka kembali ke rumah, Nyonya Laila meminta Arif tinggal sebentar dan membantu menyiapkan makan siang. Arif ragu, tapi ia tidak tega menolak. Di dapur, mereka bekerja berdua, memotong bahan, memasak, dan menata hidangan. Saat makanan siap, Nyonya Laila berkata, "Makanlah di sini. Aku tidak suka makan sendirian." Itulah pertama kalinya mereka makan bersama. Bukan di restoran, tapi di rumah. Suasana makan siang itu sederhana, hangat, dan penuh tawa kecil. Tidak ada gengsi, tidak ada formalitas. Seperti dua orang yang sudah saling kenal lama, padahal sebenarnya baru saling membuka hati. Sejak saat itu, kedekatan mereka menjadi rahasia kecil yang hanya mereka berdua tahu. Tidak ada yang berubah secara resmi, Arif tetap sopir, dan Nyonya Laila tetap majikan. Tapi ada kebiasaan-kebiasaan kecil yang menjadi tanda, sapaan pagi yang lebih akrab, tawa yang lebih bebas, dan perhatian yang lebih tulus. Namun, Arif tetap menjaga batas. Ia sadar, status sosial mereka berbeda. Ia tahu, salah langkah sedikit, semuanya bisa hancur. Tapi diam-diam, hatinya mulai bertanya, apakah mungkin perempuan itu juga merasakan hal yang sama? Pertanyaan itu terus bergema dalam hati Arif, terutama ketika ia memergoki Nyonya Laila memperhatikannya dari jauh, atau saat ia merasa senyum itu bukan lagi sekadar senyum biasa. Dan di balik semua rutinitas, satu hal mulai tumbuh, rasa, tapi belum ada yang berani mengakuinya. Belum saatnya. Hari-hari berlalu seperti biasa, rutinitas tetap berjalan. Arif mengantar, menunggu, membersihkan mobil, dan memastikan semuanya berjalan sesuai jadwal. Tapi yang tidak biasa adalah apa yang mulai dirasakan di antara jeda waktu itu, di antara keheningan perjalanan, pandangan yang mulai lama beradu, dan perhatian kecil yang makin sering muncul tanpa diminta. Mereka berdua tahu, ada sesuatu yang berubah, tapi tidak ada yang berani mengakuinya. Semua masih disimpan rapi dalam hati, seperti barang berharga yang belum waktunya dibuka. Bagi Arif, ini bukan hal yang mudah. Ia hanyalah seorang pria desa, seorang sopir yang datang dari kampung tanpa bekal selain tekad. Di hadapannya, ada seorang perempuan matang, mapan, cerdas, dan berwibawa. Jarak di antara mereka, secara status, ekonomi, bahkan usia, terlalu jauh untuk dijangkau oleh logika.
Tapi hati memang tidak pernah tunduk pada hitung-hitungan logika. Suatu hari, Arif melihat Nyonya Laila duduk sendirian di ruang tamu. Hari itu restoran sedang tutup untuk renovasi kecil, dan biasanya ia akan pergi ke kantor cabang. Tapi hari itu ia tidak kemana-mana, hanya duduk diam, menatap jendela, seperti sedang memikirkan sesuatu yang berat. Arif memberanikan diri mendekat dan bertanya, "Ibu tidak keluar hari ini?" Nyonya Laila menoleh, tersenyum tipis. "Tidak, kadang capek, bukan badan, tapi pikiran." Ia tidak melanjutkan kalimatnya, tapi matanya berbicara lebih banyak. Ada beban yang tak terlihat di sana, mungkin tentang kesepian, mungkin tentang kehidupan yang tidak semua orang bisa mengerti, termasuk Arif. Arif tidak menjawab, hanya mengangguk dan kembali ke ruangannya. Tapi hari itu menjadi titik baru dalam pikirannya. Ia tidak hanya melihat Nyonya Laila sebagai bos, tapi sebagai manusia yang rapuh juga, yang lelah juga, yang bisa jatuh cinta, mungkin. Dan hal-hal kecil mulai terasa sangat besar. Ketika Nyonya Laila menyiapkan segelas teh untuk Arif karena ia terlihat flu. Ketika ia tertawa kecil saat Arif salah menyebut nama bumbu masakan lagi-lagi. Atau saat ia membiarkan Arif memilih musik di mobil. Dan ternyata diam-diam ia menyukai lagu-lagu Indonesia yang tak ia mengerti artinya. Sementara itu, di sisi lain, Nyonya Laila juga mulai gelisah. Perasaannya sendiri membingungkannya. Ia tahu batas usia mereka terpaut jauh. Ia tahu betapa tidak lazimnya seorang janda kaya jatuh cinta pada sopir pribadinya. Tapi ia juga tahu, Arif bukan laki-laki sembarangan. Dalam diam, ia mengagumi kesopanan Arif, kejujurannya, kesederhanaannya yang tulus. Ia tidak datang membawa janji, tidak pula menebar pesona. Tapi justru dari situlah daya tarik Arif muncul, dari sikapnya yang apa adanya, dari kesetiaannya menjalani pekerjaan tanpa keluhan, dan dari kemampuannya hadir tanpa menuntut. Nyonya Laila mulai membandingkan Arif dengan pria-pria lain yang pernah dekat dengannya setelah ia menjanda. Semua datang dengan niat mengisi kekosongan. Tapi tidak ada yang benar-benar mengerti dirinya. Arif berbeda, ia tidak mencoba mengisi, ia hanya hadir, dan perlahan menjadi bagian. Namun rasa yang tumbuh ini tidak datang tanpa tekanan. Orang-orang mulai bertanya-tanya, pelayan lama di rumah itu mulai melihat tanda-tanda, bahkan salah satu staf restoran pernah bertanya iseng, "Ibu kos sekarang sering jalan sama Pak Arif?" "Ya." Pertanyaan-pertanyaan seperti itu membuat Nyonya Laila menarik diri sesaat, ia kembali menjaga jarak, mulai bersikap lebih formal, seolah ingin meluruskan arah hubungan mereka. Arif pun menyadari perubahan itu, ia kembali menjaga sikap, bicara secukupnya, dan tidak berlama-lama di dekat sang bos. Tapi di dalam hatinya, ada rasa kehilangan yang pelan-pelan tumbuh menjadi keresahan. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah ia telah melampaui batas, apakah dirinya terlalu berani berharap. Namun, kehidupan selalu punya cara memunculkan kejujuran, terutama saat kita tidak lagi bisa menahan beban di dalam hati. Pada suatu malam, setelah mengantar Nyonya Laila pulang dari sebuah acara amal, ia menahan langkahnya sejenak di depan rumah. "Ibu," katanya pelan. Nyonya Laila menoleh. "Saya minta maaf kalau selama ini bersikap berlebihan. Saya cuma ingin jadi pekerja yang baik." Nyonya Laila menatapnya lama, lalu berkata dengan suara nyaris berbisik, "Kamu tidak salah apa-apa, Arif. Mungkin, justru aku yang terlalu sering lupa bahwa aku juga manusia." Malam itu, mereka berpisah tanpa jawaban pasti. Tapi ada satu hal yang sudah jelas, perasaan itu nyata. Dan meski belum diucapkan, cinta itu sudah tumbuh, diam-diam, dalam, dan jujur. Waktu terus berjalan, tanpa terasa, sudah hampir 1 tahun Arif bekerja di rumah Nyonya Laila, setahun yang penuh perubahan, bukan hanya secara materi, tapi secara batin, terutama bagi Arif sendiri. Ia datang sebagai pria kampung yang hanya ingin bekerja dan menabung, tapi kini, hatinya terikat pada sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar pekerjaan, perasaan, cinta, dan tanggung jawab terhadap pilihan hati. Sejak malam percakapan singkat mereka di depan rumah itu, suasana berubah, tidak drastis, tapi terasa, ada keheningan yang lebih dalam di antara mereka, dan bukan karena canggung, tapi karena keduanya sadar, bahwa mereka sedang berdiri di ujung sebuah keputusan besar. Nyonya Laila kembali menunjukkan sikap hangat, ia tidak lagi menjaga jarak seperti sebelumnya, tapi juga tidak terburu-buru membuka hati sepenuhnya, ia memberi ruang, seolah ingin memberi waktu pada dirinya sendiri, dan juga kepada Arif, untuk benar-benar yakin, apakah ini cinta, atau hanya rasa nyaman yang dibentuk oleh kesepian. Sementara Arif, di balik wajah tenangnya, sebenarnya sedang berperang dengan diri sendiri. Ia tahu, jika ia ingin melangkah lebih jauh, ia harus siap menanggung segala risikonya, bukan hanya cemooh, tapi juga pandangan miring dari banyak orang. Siapa yang tidak akan mencibir seorang sopir yang tiba-tiba menjadi suami dari bosnya? Tapi di sisi lain, Arif juga tahu, Nyonya Laila adalah perempuan yang tidak bisa ia abaikan begitu saja. Ia bukan hanya orang yang baik padanya. Ia adalah seseorang yang mengubah cara Arif melihat kehidupan. Ia melihat Arif bukan dari status sosial, tapi dari hati. Dan itu sesuatu yang langka,
bahkan mungkin sekali seumur hidup. Akhirnya, pada suatu malam yang tenang, Arif memberanikan diri melakukan sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia meminta bicara secara pribadi dengan Nyonya Laila. "Ibu," katanya pelan, "setelah makan malam, saya tahu mungkin ini akan terdengar berlebihan, tapi izinkan saya bicara jujur malam ini, tanpa merasa seperti karyawan, dan tanpa ibu merasa seperti atasan." Nyonya Laila menatapnya, sedikit terkejut, tapi mengangguk. "Saya sudah lama menyimpan rasa ini, bukan karena ibu baik, bukan karena saya kerja di sini, tapi karena saya melihat seseorang yang kuat, tulus, dan berhati lembut di balik semua ketegasan ibu. Saya tidak tahu apakah saya pantas, tapi saya ingin melamar ibu." Hening, tak ada suara lain kecuali detak jam dinding. Nyonya Laila menatapnya lama, matanya berkaca-kaca, tak percaya, tapi juga tidak marah. "Kamu yakin, Arif?" tanyanya pelan. "Ini bukan perkara mudah. Aku perempuan yang jauh lebih tua darimu. Aku janda, dan kamu punya masa depan yang mungkin lebih baik di luar sana." "Saya yakin," jawab Arif mantap, "dan masa depan saya ingin ada ibu di dalamnya." Nyonya Laila tidak langsung menjawab. Ia berdiri, berjalan pelan ke jendela, menatap keluar. Lalu, tanpa menoleh, ia berkata, "Kamu tahu, aku tidak pernah berpikir akan menikah lagi. Setelah suamiku meninggal, aku merasa hidupku hanya akan diisi dengan kerja dan kesepian. Tapi kamu datang, bukan sebagai penyelamat, tapi sebagai teman. Dan sekarang, kamu menawarkan masa depan." Ia menoleh perlahan, dengan senyum yang tulus namun lelah. "Kalau kamu siap, aku pun siap." Dan malam itu, mereka duduk lama, tidak langsung membahas pernikahan, tapi membicarakan bagaimana mereka akan menghadapi dunia, bagaimana mereka akan memberitahu keluarga masing-masing, bagaimana mereka akan menyiapkan hati menghadapi apapun yang akan datang setelah ini. Beberapa minggu kemudian, Arif pulang ke Indonesia, bukan untuk berhenti bekerja, tapi untuk melamar secara resmi, meminta restu orang tuanya. Awalnya orang tuanya terkejut, bahkan ayahnya sempat diam lama. Tapi setelah mendengar semua cerita, sang ayah hanya berkata, "Kalau kamu yakin, jalani. Jangan lupa siapa dirimu." Dengan restu itu, Arif kembali ke Timur Tengah dan mulai menyiapkan pernikahan sederhana. Nyonya Laila, meski punya harta dan nama besar, tidak ingin pesta mewah. "Cukup kita dan orang-orang yang tulus," katanya. Pernikahan mereka dilangsungkan secara sederhana namun penuh haru. Hanya dihadiri keluarga terdekat dan staf restoran yang sudah seperti keluarga sendiri. Tidak ada pesta glamor, tidak ada undangan publik. Tapi di mata mereka berdua, itu adalah hari paling indah, hari ketika dua hati yang sangat berbeda bersatu dalam satu keyakinan, bahwa cinta tidak mengenal batas status, usia, atau asal-usul. Dan setelah ijab kabul diucapkan, Arif bukan lagi sekadar sopir, ia menjadi suami, dan Nyonya Laila, bukan lagi hanya bos, ia menjadi teman hidup. Namun, perjalanan mereka belum berakhir, justru baru saja dimulai. Pernikahan mereka memang sederhana, tapi gaungnya tak bisa dibendung. Di komunitas restoran, kabar bahwa Nyonya Laila menikah dengan sopir pribadinya cepat menyebar. Ada yang kaget, ada yang tersenyum penuh haru, tapi tidak sedikit pula yang mencibir diam-diam. "Kenapa dia, sopirnya sendiri, sudah nggak ada pilihan lain, Bu Laila?" "Ah, pasti karena hartanya." Kalimat-kalimat itu, meskipun tak pernah diucapkan langsung di depan mereka, tetap sampai ke telinga, dan seperti angin yang menerpa dinding, perlahan tapi pasti, rasa tidak nyaman mulai tumbuh. Tapi Nyonya Laila, yang kini menjadi istri Arif, tidak goyah. Ia sudah terlalu lama hidup dalam dunia yang keras, dan ia tahu, keputusan yang didasarkan pada cinta tidak akan pernah bisa dipahami semua orang. Bagi Arif sendiri, penyesuaian setelah menikah jauh lebih berat dari yang ia kira. Ia bukan hanya berpindah status dari sopir menjadi suami, tapi juga harus belajar hidup berdampingan dengan seseorang yang selama ini ia hormati sebagai atasan. Sekarang, hubungan itu berubah. Mereka harus membangun rumah tangga dari dua dunia yang sangat berbeda. Awalnya canggung, di pagi hari, ia masih sering terburu-buru bangun dan bersiap seolah akan mengantar majikannya. Tapi Nyonya Laila hanya tertawa kecil dan berkata, "Kamu nggak harus bersikap seperti itu lagi, suamiku." Namun perbedaan tetap ada, dan sesekali menimbulkan gesekan. Arif, yang terbiasa hidup sederhana, kadang tidak nyaman dengan gaya hidup Laila yang masih terlihat elit. Ia juga merasa rendah diri ketika menghadiri pertemuan bisnis bersama istrinya, di mana semua orang berbicara dalam bahasa yang tidak ia kuasai, dengan nada yang membuatnya merasa seperti orang luar. Di sisi lain, Laila pun harus menyesuaikan diri. Ia bukan lagi istri dari pria pengusaha kaya seperti dulu. Sekarang, ia bersama pria sederhana yang selalu memilih diam saat suasana mulai tidak nyaman. Tapi justru disitulah letak cinta mereka diuji, bukan saat tertawa bersama, tapi saat diam dalam perbedaan. Suatu malam, setelah kembali dari acara pernikahan seorang kerabat, Arif duduk termenung di balkon rumah. Ia tampak gelisah. "Ada yang kamu pikirkan?" tanya Laila,
yang mendekatinya sambil membawa 2 cangkir teh. Arif menoleh, aku cuma takut nggak bisa jadi suami yang cukup baik untukmu. Laila tersenyum, duduk di sampingnya, dan menjawab, Arif, kamu bukan sempurna, tapi kamu tulus, dan aku memilih kamu bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu mau berjalan bersamaku. Itu cukup. Kalimat itu seperti selimut hangat di tengah malam dingin. Arif tidak menjawab apa-apa, hanya mengangguk pelan. Ia tahu, cinta seperti ini memang tidak umum, tapi cinta seperti inilah yang nyata, yang tumbuh dari luka, yang dirawat dengan kesabaran, dan yang diperjuangkan dengan pengorbanan. Hari-hari mereka terus berjalan. Perlahan, orang-orang di sekitar mulai menerima kenyataan bahwa Arif bukan lagi sopir. Ia adalah bagian dari keluarga besar Laila. Ia mulai diberi tanggung jawab lebih dalam pengelolaan restoran, belajar sedikit demi sedikit soal bisnis, bahkan mulai disegani karena kerja kerasnya, bukan karena status barunya sebagai suami bos. Dan Laila, ia menjadi lebih tenang. Ada senyum yang tidak pernah muncul sebelumnya. Ia tidak lagi duduk sendiri di ruang tamu dengan pandangan kosong. Kini, ia punya seseorang yang mendampinginya, bukan untuk mengisi kekosongan, tapi untuk tumbuh bersama. Tentu, hidup mereka tidak sempurna, tapi mereka belajar bahwa pernikahan bukan tentang siapa yang lebih tinggi atau siapa yang lebih pintar, tapi tentang bagaimana dua orang, dengan semua luka dan latar belakangnya, bisa saling menjaga dan saling menghormati. Setahun setelah pernikahan mereka, Arif pulang ke kampungnya, kali ini bersama istrinya. Warga desa berkumpul, menyambut dengan bingung dan kagum. Beberapa memandang heran, tapi lebih banyak yang tersenyum, karena mereka tahu, Arif yang dulu berangkat dengan mimpi kecil, kini pulang membawa cerita besar. Dan di teras rumah orang tuanya, Laila berkata, kamu pernah bilang, kamu datang ke sini untuk kerja dan menabung, tapi ternyata kamu menemukan lebih dari itu. Arif tersenyum, menatap langit sore desa yang tenang. Iya, aku menemukan hidup baru.